Tibalah waktunya malam yang memang sudah ditunggu-tunggu. Kinara dan beberapa gadis-gadis lainnya pergi lawak ke pasar malam yang terletak di desa lain. Dan sesampai di sana wak, mereka pun menikmati beberapa hiburan dan juga bersenang-senang hingga waktu menunjukkan pukul 10 malam. Nah, karena sudah larut malam nih wak ya, mereka pun semua bergegas untuk pulang. Tapi ada beberapa gadis dari rombongan itu yang memang berniat jahat sama si Kinara. Mereka dengan sengaja pulang diam-diam tanpa memberitahu Kinara wak. Pergi gitu aja mereka, ditinggalkannya si Kinara. Padahal nih wak ya, Kinara sama sekali tidak tahu jalan pulang karena kan baru pertama kalinya mereka pergi ke situ kan. Baru pertama kalinya juga mungkin si Kinara ini keluar jauh. Nah, setelah kawan-kawan yang jahat itu meninggalkan si Kinara di area pasar malam, barulah di sana Kinara ini sadar bahwa dia terpisah dari rombongan teman-temannya itu. Dengan kebingungan wak, Kinara ini terus mencoba untuk mencari kawan-kawannya, tapi juga tidak membuahkan hasil. Kinara terus tuh berkeliling hingga dia sampai ke sebuah jalan yang cukup jauh dari area pasar malam. Dia rencana menyusul kawannya, siapa tahu kawannya masih kelihatan ya kan. Nah, karena pada saat itu posisinya takut kemalaman dan juga takut membuat ibunya khawatir, Kinara ini nekat pulang dengan meminta tumpangan ke satu mobil yang kebetulan lagi jalan ke sana. "Bapak, permisi, boleh saya ikut pulang? Arah rumah saya di desa ini," katanya. "Oh ya boleh, masuk aja," kata si bapak-bapak ini. Dan ketika Kinara masuk ke dalam mobil, barulah Kinara menyadari bahwa di dalamnya itu nggak cuma satu bapak itu aja, melainkan ada beberapa pria di situ. Sebetulnya waktu itu Kinara udah merasa sedikit was-was wak, tapi karena kepalang tanggung ingin pulang ke rumah, Kinara pun tetap nih berpikir positif ya kan. Awalnya semua berjalan lancar-lancar aja dan semua pria itu juga tidak berbuat macam-macam kepada si Kinara ini. Tapi wak, ketika memasuki area hutan karet, mobil tersebut mendadak menghentikan lajunya dan memaksa Kinara buat turun kamu, katanya. Dan ternyata wak, di tempat itu mereka sudah menyusun skenario keji untuk Kinara. Kinara yang ketakutan sempat berlari ini sekencang-kencangnya di antara pohon-pohon karet itu, tapi naasnya Kinara akhirnya tertangkap dan diperkaos secara bergilir oleh mereka. Dan setelah dilecehkan seperti itu, Kinara yang masih terus berontak tidak terima nih, hingga akhirnya kelima pria biadab ini pun dengan tega menghilangkan nyawa Kinara. Dan untuk menghilangkan jejak, tubuh Kinara dimutilasi dengan sadis menjadi beberapa bagian. Wah, Kinara pun tewas di tangan 5 pria biadab ini di malam itu. Astagfirullahaladzim. Nah, di sisi lain, wah, Ibu Sinta yang cemas anaknya nggak balik-balik ini juga akhirnya melapor berita kehilangan anaknya ke pamong desa setempat. Dengan sigap warga setempat pun langsunglah membantu mencari keberadaan Kinara hingga di siang harinya mereka menemukan Kinara sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Bu Sinta yang mengetahui anaknya dibunuh dengan cara sedemikian jahat itu nggak kuasa menahan air matanya, wah. Beliau menangis meraung-raung meratapi Kinara. Warga pun akhirnya